Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti itulah komentar warga Malaides, yang begitu meyakini suatu berita yang terjadi di Indonesia, yang berita itu belum ada penjelasan dan ketetapan dari pemerintah Indonesia. Warga Malaides menyinggung kenaikan PPN 12% pada sebuah komentarnya. Namun sebenarnya itu baru sebuah rencana, yang belum ditetapkan. Namun warga Malaides begitu sangat meyakininya, lalu dijadikan sebuah senjata untuk menyindir warga Indonesia. Seperti itulah cara berpikir warga Malaides, yang selalu menelan bulat-bulat sebuah berita yang belum ada ketentuannya. Untuk itulah banyak warga Malaides yang tersesat dalam berpikir, ketika mendapatkan sebuah informasi di negaranya, yang sebenarnya informasi tersebut adalah informasi yang tidak jelas. Yang sebenarnya hanya untuk demi kepentingan pribadi, atau hanya untuk demi kepentingan salah satu golongan saja. Yang semua pemikiran seperti itu hanya bisa kita dapati pada warga Malaides yang bertipe M. Karena sudah banyak sekali contohnya, tentang suatu informasi yang salah, lalu dijadikan sebuah kebenaran oleh masyarakat Malaides yang bertipe M, dikarenakan sulitnya mencerna suatu berita atau informasi yang didapatinya. Bahkan pengetahuan sejarah pun, masyarakat Malaides mudah sekali dibohongi, itu semua akibat begitu sangat mempercayai informasi yang disampaikan. Informasi tentang Indonesia yang mempunyai IQ rendah, masyarakat Malaides begitu sangat percaya. Malahan kaum Melayu Malaides merasa bangga dan sombong ketika mendapatkan informasi kalau IQ mereka jauh lebih tinggi. Dan tentang informasi sejarah peradaban, yang diberikan oleh para profesornya pun, mereka juga langsung begitu sangat percaya. Candi Borobudur yang ada di Jawa, dikatakan dari peradaban Melayu, mereka percaya. Kapal pinisi yang hasil karya orang-orang suku Bugis, dikatakan dari alam Melayu, mereka pun percaya. Bahasa Melayu dituturkan 300 juta, mereka juga percaya. Sedangkan bahasa Melayu Malaides tidaklah bermartabat di negara Malaides, yang warganya tidak menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar. Bahkan kaum Melayu Malaides itu sendiri, kesulitan ketika menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar. Dan berita atau informasi yang terakhir didapat adalah, tentang pemain sepak bola yang bermain di Eropa, yang katanya memiliki darah keturunan Malaides, mereka pun langsung percaya. Tak tahunya pemain tersebut tidaklah memiliki darah keturunan dari Malaides, dan pemain tersebut sendirilah yang menyampaikannya. Seperti itulah masyarakat Malaides ketika mendapatkan berita atau informasi, yang pastinya langsung mereka percayai, yang tanpa pernah memiliki pemikiran untuk menelusuri berita tersebut, atau menelusuri informasi tersebut benar atau tidaknya. Untuk itu ketika ada sebuah berita atau informasi yang ada di Indonesia, yaitu tentang kenaikan PPN 12%, mereka pun langsung mempercayainya, padahal belum ada penjelasan dan ketetapannya dari pemerintah Indonesia. Dan inilah yang terjadi, untuk ketetapan kenaikan PPN 12% ternyata hanya untuk barang-barang mewah saja, dan untuk yang lainnya tidak ada kenaikan. Dan inilah informasi tentang kenaikan PPN 12% yang sebenarnya, yang diterangkan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di malam Tahun Baru. Dan diperjelas kembali informasi tersebut oleh Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia. Berikut ini videonya. Presiden Prabowo Subianto punya kado Tahun Baru 2025 untuk masyarakat Indonesia. Tepat di malam pergantian tahun, Presiden mengumumkan penerapan kenaikan tarif baru PPN dari 11% menjadi 12%. Sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah.
yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat masyarakat mampu. Kendati demikian, penerapan tarif baru PPN yang mulai berlaku 1 Januari 2025 ini hanya akan dikenakan pada barang-barang yang masuk kategori mewah. Yang Bapak Presiden tadi telah sampaikan mengenai PPN 12% sesuai dengan Undang-Undang HPP, yang tadi telah disampaikan bahwa dalam Undang-Undang HPP seharusnya PPN 12% berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa dengan pertimbangan tadi mengenai kondisi masyarakat, perekonomian, dan untuk menjaga daya beli dan juga untuk menciptakan keadilan, PPN yang naik dari 11 ke 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah terkena PPNBM, yaitu pajak penjualan barang mewah. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited, yaitu tadi seperti disampaikan, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yah dalam hal ini, dan juga rumah yang sangat mewah. Yang nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah nomor 15/2023. PMK 15/2023 mengenai barang-barang yang dikategorikan mewah dan selama ini terkena PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Artinya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, untuk barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12, jadi tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11% tetap 11%, tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini adalah tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN-nya 0%, yaitu tidak sama sekali membayar PPN, seperti tadi disampaikan, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan makanan pokok. Dalam hal ini saya bacakan ya, yaitu beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padi-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut, kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan transport atau freight forwarding, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci, kemudian jasa kesehatan, layanan kesehatan medis, pemerintah dan swasta, kemudian jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%, tidak membayar PPN. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Jadi yang 12% apa? Yaitu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK nomor 15 tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit, boleh dikasih nggak sama saya? Supaya tidak menimbulkan spekulasi. Saya sampaikan ya, barang yang terkena PPN 12% adalah lampiran ini. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan
berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar atau lebih. Kedua, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, yaitu helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lain, jadi tadi private jet, dan kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian kelompok kapal pesiar mewah, kecuali yang untuk angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekskursi, yacht, itulah yang kena. Udah, itu saja yang kena 12%. Oh, sama kendaraan bermotor gimana? PPNBM. Dan kendaraan bermotor yang kena PPNBM. Jadi itu saja yang kena 12%. Yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang selama ini sudah 11% tidak ada kenaikan. Jadi mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN. Begitu ya? Kita berharap dengan kombinasi itu, maka kondisi masyarakat akan jauh bisa diperbaiki, kondisi perekonomian, tekanan, dan juga tadi pertumbuhan ekonomi, terutama untuk kuartal ke-1 tahun 2025 bisa terjaga baik. Dan kemudian kita nanti akan mulai masuk untuk puasa dan Idul Fitri. Ini sebenarnya adalah tujuannya menjaga seluruh kinerja perekonomian, dan yang ditegaskan Presiden, kita akan terus menjalankan instrumen perpajakan untuk menjalankan prinsip keadilan dan pemihakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Kami nanti akan menyampaikan seperti biasa untuk APBN 2025 bagaimana kita akan menyampaikan kinerjanya, tetap akan kita sampaikan kepada teman-teman media setiap bulan seperti yang biasa kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah berita informasi kenaikan PPN 12% yang hanya untuk barang-barang mewah saja, yang pada awalnya dijadikan senjata oleh warga Malaides untuk menyindir warga Indonesia, yang anggapannya warga Indonesia akan mendapatkan kesusahan lantaran adanya kenaikan PPN 12%. Seperti itulah cara berpikir warga Malaides, yang selalu menelan bulat-bulat berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.